Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap di rumah saja ya. Nggak boleh kemana-mana. Kalaupun masih kemana, harus pakai masker. Bila mengunjungi teman ataupun bermain, tetap pakai masker. Dan jangan lupa gemar cuci tangan. Ya, untuk anak-anakku kelas 6, kemarin kita sudah belajar tentang Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, dari kelahiran sampai pendidikannya. Ya, kemudian sekarang kita akan mengetahui tentang perjuangan atau peran Buya Syafi'i Ma'arif di Indonesia. Ya, baik itu di Indonesia maupun di Muhammadiyah. Ya, gitu anak-anakku semuanya ya. Jangan lupa untuk sayang kepada adik, orang tua, dan membantu pekerjaan kedua orang tua ya. Ya, mumpung di rumah, belajar di rumah, maka harus tetap komunikasi dengan temannya ya. Mungkin bermain dengan teman sekelasnya dulu yang rumahnya dekat di rumah kita atau rumah temannya gitu ya. Oke, ya, kita yang pertama adalah mengetahui peran Buya Syafi'i Ma'arif itu pada organisasi Muhammadiyah ya. Pada tahun 1998 ya, Buya Syafi'i Ma'arif itu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu karena apa anak-anakku semuanya? Kemarin di video Pak Guru kemarin, di Pak Afif kemarin ya, menggantikan daripada Profesor Dr. Amin Rais. Ya, Amin Rais gitu ya anak-anakku semuanya. Karena apa kok digantikan? Karena Pak Amin Rais itu memimpin atau menjadi pelopor daripada reformasi untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik gitu ya anak-anakku semuanya. Maka dari tahun 1998 sampai 2000, Buya Syafi'i Ma'arif itu menggantikan Pak Amin Rais. Nah, kemudian pada Muktamar ke-44 di Jakarta, beliau terpilih menjadi Ketua Pusat Muhammadiyah pada periode 2000 sampai 2005. Nah, itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif terpilih menjadi Ketua Pusat Muhammadiyah. Nah, kemudian pada Muktamar ke-45 di Malang, Buya Syafi'i Ma'arif itu digantikan oleh siapa? Din Samsudin ya. Pada Muktamar ke-45 di Malang itu yang menggantikan kepimpinan di Muhammadiyah adalah Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Nah, setelah tidak memimpin di organisasi Muhammadiyah itu, maka Buya Syafi'i Ma'arif mendirikan sebuah lembaga yang bernama Ma'arif Institute, tapi
pendirian ini diawali pada tahun 2002. Kemudian eksis semakin berkembang ketika Buya Syafi'i Ma'arif tidak memimpin di Muhammadiyah. Jadi secara utuh pikiran dan waktu lebih banyak di sana. Nah, apa Ma'arif Institute itu? Jadi Ma'arif Institute itu adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, belajar tentang ilmu pengetahuan apa aja, pemikiran-pemikiran Islam maupun yang lainnya ya. Jadi menampung orang-orang yang pinter, yang mau berkembang, berdiskusi ya, untuk kemajuan dan berkembangnya agama Islam, supaya kita memahami sesuatu itu secara detail dan mendalam ya. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, di samping itu juga Buya Syafi'i Ma'arif itu pernah menjabat sebagai presiden, tapi bukan presiden Indonesia loh ya, tapi presiden WCRP, World Conference on Religion for Peace ya, untuk kedamaian dunia ya. Nah, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif itu juga pernah menjadi pimpinan redaksi sebagai manajer daripada majalah Suara Muhammadiyah. Itu pada tahun 1988 sampai 1990. Nah, apa itu majalah Suara Muhammadiyah? Jadi organisasi Muhammadiyah itu punya majalah yang bernama Suara Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Fakhruddin. Nah, majalah ini itu anak-anak semuanya ya, pertama kali terbit itu pada tahun 1915 Masehi atau 1333 Hijriah. Nah, itu adalah peran yang dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian selanjutnya kita akan mencermati dan mungkin juga mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Teladan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yang pertama, teladan yang bisa kita ambil adalah tentang kesederhanaan dan kesahajaan. Tidak bermewah-mewah dalam hidup dan tidak harus mandiri gitu ya. Tidak orang lain gitu ya. Jadi harus mandiri ya, dan juga harus sederhana, tidak bermewah-mewah. Selanjutnya itu adalah keberanian dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk anak-anakku semuanya, karena kita semua adalah sebagai kader dan belajar di sekolah Muhammadiyah, maka kita harus juga sama gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang tahu artinya? Yang tahu angkat tangan. Atau tahu semuanya artinya? Oh iya, bahwa anak-anakku semuanya di kelas 6 ini semuanya hebat-hebat, pinter,
soleh dan soleha. Jadi harus gemar untuk mengajak berbuat baik kepada siapa saja, saudara, teman sebaya, dan lain sebagainya, dan mencegah perbuatan yang munkar. Malah jangan menyuruh atau mengajak, harus melarang gitu ya. Karena apa? Beramar ma'ruf nahi munkar itu ya anak semuanya termasuk perbuatan yang terpuji, yang baik, dan nanti akan mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya yang terakhir ini ya, yatim memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi. Ini kita bisa raih ketika kita juga gemar dalam belajar. Ya, demikian ya anak-anakku semuanya, kita belajar tentang Buya Syafi'i Ma'arif. Jangan lupa dibaca kembali bukunya ya di rumah. Harus tetap semangat walaupun di rumah saja, gemar, giat belajar supaya kita pandai, berwawasan luas seperti Buya Syafi'i Ma'arif ya. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker anak-anakku semuanya. Dan Pak Afif akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.